Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model matematika. Kali ini kita akan membuat model matematika. Contoh seperti ini. Nah, ini ada soal cerita. Kemudian kita akan membuat model matematikanya. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya model matematika. Ini adalah constraint-nya atau syaratnya. Ini berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Sedangkan ini adalah fungsi objektifnya. Nah, dari sini nanti kita bisa untuk mencarinya bisa digambar menggunakan garis lidik atau menggunakan uji titik pojok ya. Dari soal cerita kita buat ini namanya model matematika. Oke. Yang pertama yang perlu diketahui, kalau tanda lebih kecil sama dengan ini dibaca apa? Tidak lebih. Tidak lebih itu kan berarti boleh kurang ya, boleh kurang. Kemudian bahasa lainnya adalah maksimalnya atau paling banyak. Nah, ini ya, paling banyak. Biasanya berkaitan dengan persediaan atau kapasitas. Persediaan bahan baku misalkan paling banyak kan, atau kapasitas mesin kan, atau mesin paling banyak berproduksi sekian, misalkan itu menggunakan tanda ini lebih kecil sama dengan. Lalu kalau yang ini lebih besar sama dengan, ini dibaca tidak kurang ya, lebih besar berarti tidak kurang. Karena tidak kurang berarti boleh lebih dong. Nah ya, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Kemudian bahasa lainnya adalah minimum atau minimalnya, paling sedikit, nah, atau sedikitnya. Ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan. Oke. Kemudian untuk menentukan mana yang X dan mana yang Y, cek dulu ke pertanyaan optimumnya. Penjahit akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk pakaian wanita membutuhkan 2 meter kain bergaris dan 1 meter kain polos, sedangkan pakaian pria 1 meter kain bergaris, 2 meter kain polos, sementara persediaan yang ada adalah 36 meter kain bergaris, 30 meter kain polos. Jika pakaian wanita dijual dengan harga 150.000 dan harga pakaian pria adalah 100.000, maka pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari penjahit tersebut adalah, nah ini ada dua hal, pakaian wanita, pakaian pria, ada dua hal juga, kain bergaris dan kain polos. Mana yang menjadi XY-nya, apakah pakaian wanita pria atau kain bergaris dan kain polos? Caranya dilihat dulu ke sini pertanyaannya. Pertanyaan kan pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum itu kan diperoleh dari menjual pakaian wanita dan pakaian pria. Ya kan dari sini. Nah, maka ini menjadi XY-nya, bukan bergaris dan polos sebagai XY-nya. Ya, pendapatan maksimum ini diperoleh dari ini dan ini, maka ini adalah pakaian wanita ini adalah sebagai X, pakaian pria sebagai Y. Namun boleh juga dibalik ya, ini pakaian prianya sebagai X, pakaian wanitanya sebagai Y, boleh-boleh saja tergantung soal yang diminta ya. Kalau ini kan nggak ada syaratnya berarti bebas aja, ini X ini Y atau ini X ini Y boleh saja, tapi jangan ini X ini Y ya. Oke, jadi pakaian wanita dan pakaian pria. Nah, ini pakaian prianya X, pakaian wanitanya Y, boleh-boleh saja. Namun di sini saya pakai adalah wanitanya sebagai X, prianya adalah sebagai Y ya, pakaian prianya Y. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian wanita diproduksi sebanyak X buah, pakaian pria dibuat sebanyak Y buah. Nah, ini jadi dibalik ya, ini ya, ini Y, ini X. Oke. Kemudian untuk membuat tabel ini sudah begini,
tinggal begini aja. Di sini pakaian pria, pakaian wanita, yang sini bergaris polos, kemudian bawahnya Z-nya. Kembali lagi ke soalnya. Penjahit akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk pakaian wanita, nah ini pakaian wanita membutuhkan 2 meter kain bergaris dan 1 meter kain polos. Pakaian wanita nih, pakaian wanita 2 meter kain bergaris, 1 meter kain polos. Nah gitu, jadi ke bawah ya arahnya ya. Kemudian sedangkan pakaian pria 1 meter kain bergaris, 2 meter kain polos. Nah di sini, nah pria 1 meter kain bergaris, 2 meter kain polos. Nah ini ya, apakah ini boleh ditukar? Di sini polos, di sini bergaris, boleh saja ya ditukar, tapi ini juga ikut dibalik nanti, ini 1 2, ini 2 1. Oke, lanjut. Sementara persediaan, nah karena persediaan berarti kan tidak boleh lebih ya, karena persediaannya hanya segini. Nah berarti ini nanti harus lebih kecil sama dengan, karena nggak boleh melampaui ini karena dia persediaannya. Nah gitu. Kain bergaris 36, kemudian 30 meter kain polos, ini persediaannya. Kain bergaris 36, kemudian polosnya 30. Tandanya tidak lebih besar tapi lebih kecil sama dengan, karena persediaan tidak boleh melebihi ini, karena persediaannya hanya segini ya. Nah ini oke, berarti ini tinggal begini aja, 2x ditambah 1y lebih kecil sama dengan dari 36. Kenapa ini lebih kecil sama dengan? Karena ini persediaannya tidak boleh lebih dari ini, kurang boleh. Nah makanya kan lebih kecil atau sama dengan, tidak boleh lebih. Kemudian yang polos tinggal ini aja, 1x disingkat x ditambah 2y sama ini, tidak lebih, tidak boleh lebih dari ini, boleh kurang seperti ini dari 30. Kemudian ini tambahan x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya. Kenapa? Ya otomatis x itu kan menunjukkan banyaknya pakaian wanita yang dibuat, tentu tidak mungkin negatif kan, pasti harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh, kalau 0 berarti tidak membuat gitu ya, tapi negatif kan nggak mungkin. Membuat pakaian wanita sebanyak negatif 2 kan nggak mungkin ya, ini dibaca tidak negatif. Demikian juga y-nya, banyaknya pakaian pria yang dibuat, tentu tidak boleh negatif. Z-nya fungsi optimumnya ya, fungsi objektifnya ini ya, ini adalah 150x ditambah 100y. Nah ini optimum itu ada maksimum ada minimum. Nah di sini apa? Di sini perintahnya adalah pendapatan maksimum, berarti ini Z max ya, mencari maksimum dari fungsi ini, pendapatan maksimum. Nah dari sini ini namanya model matematika, nanti bisa digambar, kemudian bisa menggunakan metode garis selidik, bisa menggunakan uji titik pojok untuk mencari nilai maksimumnya. Nah ini yang salah, ini kain bergaris sebagai x, kain polos sebagai y. Nah ini pakaian wanita membutuhkan 2 meter kain bergaris, 1 meter kain polos. Nah demikian seterusnya, ini salah. Kenapa? X-nya harusnya di sini. Nah, sebab pendapatan maksimum diperoleh dari menjual pakaian wanita dan pakaian pria, berarti ini X, ini Y ya, bukan menjual kain bergaris dan kain polos. Jadi yang dijualkan sudah dalam bentuk pakaian ya, bukan dalam bentuk kain. Ini salah ya. Nah ini harusnya pakaian wanita di sini, pria di sini, kemudian
bergaris polos di sini, baru nanti dibuat tabelnya. Oke, jangan sampai kebalik ya, menentukan mana X mana Y-nya. Selanjutnya soal contoh nomor 2, balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi sedikitnya 60 gram kalsium dan 30 gram zat besi. Nah, ini berarti kebutuhan sedikitnya. Kalau sedikitnya itu kan berarti boleh lebih ya. Boleh lebih tentunya dalam hal yang wajar ya, tapi tidak boleh kurang kan. Nah, berarti ini boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh lebih berarti lebih besar sama dengan ya. Nih nanti tuh. Nih sedikitnya. Nih sedikitnya ya, boleh lebih, tapi ini berarti tidak boleh kurang. Oke, karena berkaitan dengan kebutuhan. Kembali lagi, kemudian sebuah kapsul mengandung sekian 5 gram kalsium, 2 gram zat besi, tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul 1000 dan harga sebuah tablet 800, maka biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut sesuai anjuran dokter adalah, nah, mana X dan Y-nya. Nah, biaya minimum, ini pertanyaannya ini ya, biaya minimum diperoleh dari pembelian kapsul dan tablet. Biaya minimum diperoleh dari sini ya, membeli kapsul dan membeli tablet, bukan membeli kalsium dan membeli zat besi. Berarti kapsul sebagai X, kemudian tabletnya sebagai Y ya, bukan kalsium dan zat besi sebagai XY-nya. Bukan ini X ini Y ya, tapi kapsulnya X, tabletnya Y. Nah ini, jadi sehingga banyak kapsul yang dibeli adalah X buah, banyak tablet yang dibeli adalah Y buah. Nah ini XY. Kemudian, nah tinggal dibuat tabelnya, ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Oke, lalu tinggal ke soal ceritanya. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium, 2 gram zat besi, di mana di sini 5 2. Tablet 2 gram kalsium, 2 gram zat besi, ini tablet 2 2. Kebutuhan, nah kebutuhannya kita taruh di sini tadi. Nah, 60 kalsium, 30 zat besi. Nah, ini kalsiumnya 60, kebutuhannya zat besinya 30. Kemudian harga di sini 1000 kapsul, ini untuk 1000 kapsul dan 800 untuk tablet. Nih. Nah, kemudian karena tadi kebutuhan berarti kan tadi sedikitnya ya, sedikitnya berarti boleh lebih dong. Nah, ini maka lebih ya, lebih besar atau sama dengan 60. Ini 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Kemudian yang ini juga 2X tambah 2Y juga lebih besar atau sama dengan 30. Jadi boleh lebih, tidak boleh kurang. Maka tidak boleh kurang ya, jangan lebih kecil tapi lebih besar sama dengan, karena tadi sedikitnya. Boleh lebih besar atau sama dengan. Nih. Nah, di sini saya bagi dua ini bagi dua jadi ini jadi ini, disederhanakan ya. Berarti nanti ini dan ini model matematikanya, meskipun ini enggak salah ya, tapi kalau ini enggak ada ya berarti pilih yang ini. Oke, yang ditanya adalah biaya minimum tadi, sejelas ya, biaya minimum berapakah biaya minimum. Nah gitu ya, biaya minimumnya nih. Oke, 1000X ditambah 800Y. Nah, ini model matematikanya. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.